Audio Jungle. Sarasehan peningkatan peran dan fungsi Komite Sekolah SMA, SMK, PLK Negeri Wilayah Kabupaten Nganjuk, digelar oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk di Aula SMK Negeri 1 Nganjuk. Sarasehan itu menghadirkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk Edi Soekarno, Ketua Komisi Nasional Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kunjung Widodo, Komnasdik Nganjuk Sujito dan Zainal, Ketua Dewan Pendidikan Nganjuk Sumarji, seluruh Kepala SMA SMK Negeri se-Kabupaten Nganjuk, Ketua dan Bendahara Komite serta media dan LSM. Acara yang dimulai tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat itu dibuka langsung oleh Kajari Nganjuk, Novi Tenopero Suwot, dengan menghadirkan narasumber antara lain dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Polres Nganjuk yang diwakili Darwoko, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Nganjuk. Pada kesempatan itu Novi Tenopero Suwot mengatakan, kegiatan Sarasehan ini dalam rangka pencegahan agar pengelolaan biaya pendidikan tidak melanggar hukum. Hasil dari kegiatan ini bisa menjadi pegangan kita bersama sehingga harapannya semua kegiatan bisa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan sebenarnya dalam rangka pencegahan. Salah satu upaya pencegahan bagaimana supaya pengelolaan biaya pendidikan tidak melanggar hukum. Sehingga diharapkan kemudian hasil Sarasehan ini menjadi pegangan buat kita bersama semua, karena ini kan melibatkan banyak pihak. Kami harapannya dapat dirumuskan sehingga semua kegiatan ini terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi sekolahan yang melebihi dari apa ketentuan, Pak, gimana, Pak? Apabila ada sudah ditetapkan, terus kemudian ada pungutan di luar itu, Pak? Begini, sebenarnya masyarakat diberikan kesempatan, diajak untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan. Apakah bentuknya bantuan, sumbangan, itu. Kalau ada pungutannya itu harus secara resmi. Kalau tidak ada dasar hukumnya, ya namanya pungutan liar. Tentu akan kembali kepada pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan itu harus transparan, harus tercatat. Itu artinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dari pihak kejaksaan sendiri juga terus mengawasi, Pak, ya? Tanggung jawab Kejaksaan Negeri Nganjuk terutama adalah mengawasi pelaksanaan atau pengelolaan keuangan. Kami berharap sangat bahwa tidak ada penyelewengan yang terjadi di pengelolaan keuangan sekolah. Himbauannya seperti apa, Pak, untuk lembaga pendidikan? Himbauan? Ya tentu taat dengan ketentuan, dengan peraturan yang sudah ada. Kalau di luar ketentuan yang ada, ya namanya pungutan liar. Ditemui usai pembukaan Kecapdin Wilayah Nganjuk, Edi Soekarno mengatakan, dalam Sarasehan ini, terlihat bahwa peran komite sekolah tidak bisa dipandang remeh di dalam keberlangsungan pendidikan di sekolah, sehingga perlu adanya persamaan persepsi utamanya di dalam pemahaman-pemahaman kebijakan dan regulasi yang ada. Saya Edi Soekarno, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk. Kegiatan ini sebenarnya program ini sudah 1 tahun yang lalu, tetapi karena pandemi COVID sehingga baru bisa kita lakukan pada bulan Desember ini. Karena apa? Kami menyadari sepenuhnya, terutama peran komite ini kan tidak bisa dipandang remeh. Nah, oleh sebab itu perlu adanya persamaan persepsi, utamanya adalah pemahaman-pemahaman terhadap regulasi. Karena apa? Contoh kita melihat suatu objek yang sama dengan kacamata yang berbeda itu menghasilkan suatu persepsi yang berbeda ini. Sehingga kita perlu ketemu satu forum. Nah, satu forum terhadap pemahaman literasi regulasi, maka kita undang ahlinya dari Inspektorat Jawa Timur selaku pengawas dan auditor, kemudian dari Kejaksaan untuk sisi penegakan hukumnya, kemudian juga dari Polres ini. Nah, kami juga berterima kasih kepada awak media, sama-sama mari kita carikan, mari kita pahami bersama-sama, sehingga pendidikan ini kan menjadi tanggung jawab bersama, bukan saja oleh pemerintah saja, tapi peran masyarakat termasuk panjenengan semuanya ini, yang sama-sama ikut bersama-sama mengedukasi,
Sehingga tudingan-tudingan yang tidak sedap kepada sekolah itu bisa kita minimalisir. Harapan saya seperti itu ini. Karena kami ini sebenarnya apa? Saya di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa saya selaku kepala cabang bersama kepala sekolah menjamin tidak ada penduduk Nganjuk yang tidak sekolah karena faktor biaya. Bahkan saya guyonnya jaminannya jabatan saya. Asalkan apa? Ada komunikasi. Omongnya genahno bahasa orang Nganjuk kan gitu aja. Selesai. Ini. Jadi itulah mari kita bersama-sama. Kalau mungkin terjadi ABCD tentang pemahaman persepsi, mungkin maladministrasi, mari kita benahi bersama-sama. Mari kita bersama-sama. Jadi itu kata kunci saya. Berarti ini untuk pemahaman terkait masalah aturan atau undang-undang yang diterapkan nanti di tahun 2022 ini berarti harus nol yang diharapkan tadi. Harapan saya gini, kita jujur bahwa pengelolaan penganggaran pendidikan itu kan belum sepenuhnya bisa dibiayai oleh pemerintah. Menurut saya, kalau pemerintah itu bisa membiayai sepenuhnya, saya yakin permen itu akan dicabut. Sementara terjadi overlapping kan di PP 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, pasal 51 menyebutkan bahwa salah satu pendanaan pendidikan ada dari pungutan. Ada nanti dengan baca pasal 51 nanti ada itu. Kemudian di dalam Permen Diknas 75 tentang komite boleh melakukan penggalangan dana, tapi sifatnya tidak pungutan. Nah ini kan repot juga kan? Nanti jangan kajilah sama. Itulah maka saya bilang hari ini kita kaji, kemudian kita jadikan suatu temuan-temuan itu menjadikan pijakan kita bersama, sehingga kita tidak mudah jenengan misal mengklaim atau saya mengklaim gini kan akhirnya kalau kita klaim kan debat kusir mas. Pihaknya menegaskan bahwa tidak ada masyarakat Kabupaten Nganjuk yang tidak dapat sekolah. Persoalan ekonomi bisa dikomunikasikan dengan pihak cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.